Hai, perkenalkan nama aku Alda Novitasari, NPM 221304538. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Mengenal Karawitan Gaya Yogyakarta. Di sini saya mengambil jurnal dari Sugimin tahun 2018 dan sumber jurnal yang saya cari ini dari Google Scholar. Di sini saya mengambil Karawitan Gaya Yogyakarta. Karawitan Gaya Yogyakarta dan Karawitan Gaya Surakarta diduga bersumber dari budaya yang sama, yaitu Kerajaan Mataram. Kedua dari gaya karawitan ini menggunakan perangkat gamelan yang sama, yaitu perangkat gamelan ageng. Karawitan yang berkembang di wilayah Kesultanan Yogyakarta kemudian memunculkan ciri-ciri yang berbeda dengan karawitan Gaya Surakarta. Ciri-ciri tersebut dapat dilihat dari fisik maupun non-fisik. Untuk ciri-ciri fisiknya dapat dikenali melalui bentuk instrumen, sedangkan ciri-ciri non-fisiknya dapat berupa cara kerja musikal yang ada pada pola tabuhan, garap, irama, tempo sajian, dan susunan balungan gending pada semuanya. Gaya karawitan adalah kekhasan atau kekhususan yang ditandai oleh ciri fisik, estetik, dan sistem kerja atau garapan, yang dimana dimiliki oleh perorangan atau pengerawit dalam bahasa Jawa atau kelompok masyarakat karawitan yang diakui eksistensinya dan berpotensi untuk mempengaruhi individu, kelompok, atau kawasan budaya, baik itu lakukan dengan sengaja atau tidak, maupun yang terjadi atas hasil dari berbagai cara atau bantuan dari berbagai sarana atau media. Teori ini diangkat dari Rahayu Supanggah tahun 2002. Berbicara melalui gaya karawitan, yang dimana terlahir dari suatu wilayah budaya yang ada di Jawa. Ada dua gaya karawitan, yaitu Gaya Surakarta dan Gaya Yogyakarta. Hal ini sangat wajar, mengingat sejak dahulu dua wilayah ini terdapat keraton yang menjadi pusat pemerintahan dan sekaligus menjadi pusat kebudayaan Jawa. Walaupun pada saat ini kedua keraton tersebut secara politik tidak lagi sebagai pusat pemerintahan, tetapi kedua gaya karawitan masih lestari hingga sekarang dan menjadi kiblat para pengerawit di luar keraton. Karawitan Gaya Surakarta dan Karawitan Gaya Yogyakarta diduga bersumber dari budaya yang sama, yaitu dari Kerajaan Mataram. Kedua gaya karawitan ini menggunakan perangkat gamelan ageng. Oleh sebab itu, bagi orang awam sangat sulit untuk membedakan karawitan Gaya Surakarta dengan karawitan Gaya Yogyakarta. Pembeda antara karawitan Gaya Yogyakarta dan karawitan Gaya Surakarta, ciri-ciri tersebut dapat dilihat dari segi fisik maupun musikal. Untuk ciri fisiknya, dalam gaya karawitan Yogyakarta dapat dikenali melalui bentuk instrumen, sedangkan ciri yang bersifat musikal dapat dikenali melalui susunan balungan gending, garap gending, laya atau tempo, irama, pola tabuhan ricikan, dan lain sebagainya. Selain perbedaan susunan balungan gending, ada pola-pola tabuhan ricikan yang dapat digunakan sebagai pembeda antara karawitan Gaya Surakarta dengan karawitan Gaya Yogyakarta. Terdapat pola-pola tabuhan ricikan yang menjadi ciri khas karawitan Gaya Yogyakarta. Di antaranya, pola tabuhan bonang barung dan bonang penerus, pola tabuhan saron penerus, pola tabuhan demung dan slentem pada balungan nibani, dan pola tabuhan kendang. Untuk garap soran atau sajian secara instrumental dengan volume yang keras merupakan salah satu yang menjadi ciri khas dari garap karawitan Gaya Yogyakarta. Gending-gending yang disajikan dengan garap soran adalah untuk mengekspresikan jiwa keprajuritan. Hal ini sesuai dengan jiwa keprajuritan yang dimiliki oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian menjadi raja pertama dari Kesultanan Yogyakarta yang bergelar Hamengkubuwana I.
Sejak berdirinya Kesultanan Yogyakarta, banyak diciptanya gending-gending soran. Berbagai bentuk gending seperti ketawang, ladrang, merong, dan inggah gending disajikan dengan garap soran. Banyak gending berbentuk merong dalam karawitan gaya Yogyakarta yang disajikan dalam irama tanggung atau digarap soran. Terlebih dahulu sebelum sajian dalam irama dados. Karawitan gaya Yogyakarta adalah karawitan yang awalnya hidup dan berkembang di lingkungan Keraton Yogyakarta. Kemudian karawitan gaya Yogyakarta yang biasa disebut dengan karawitan gaya Mataram berkembang di seluruh wilayah kekuasaan Kesultanan Yogyakarta. Bahkan dalam kadar tertentu, terutama karawitan yang terkait dengan pekeliran banyak dipentaskan di luar wilayah Yogyakarta. Adapun pembeda dari gaya karawitan Surakarta dengan gaya karawitan Yogyakarta. Yang pertama ada di ciri fisik. Ciri fisiknya seperti bonang panembung. Bonang panembung adalah bonang yang berukuran besar. Nada-nada bonang panembung jalanan berunjung atau deretan bonang bagian atas dengan permukaan agak cembung atau meninggi ke atas. Sama dengan nada-nada bonang setrem demok atau deretan bonang bagian bawah dengan permukaan rata. Sedangkan nada-nada bonang penembung setren dempok atau deretan bawah adalah gembyang bawah dari bonang penembung jaleran berunjung atau deretan atas. Untuk perangkat gamelan ageng Yogyakarta, selalu terdapat bonang panembung yang berfungsi sebagai balungan dengan pola tabuhan nibani atau pukulan pada nada-nada hitungan genap di setiap gatra. Sedangkan perangkat gamelan ageng di Surakarta tidak terdapat bonang panembung. Ciri fisik yang kedua terletak pada kenong japan. Kenong japan adalah kenong yang berukurannya lebih besar dari kenong pada umumnya. Dengan larasan nada 5, rendah atau sama dengan nada 5 bonang panembung setren dempok atau deretan bonang bagian bawah. Perangkat gamelan ageng di Yogyakarta selalu terdapat kenong japan yang digunakan pada sajian gending-gending soran dalam irama tanggung. Sedangkan perangkat gamelan ageng di Surakarta tidak terdapat kenong japan. Untuk ciri fisik yang ketiga adalah engkok kemong. Engkok kemong adalah dua buah ricikan pencon sebesar nada bonang penerus nada 6 dan 5 setren dempok atau bawah dengan cara digantung. Perangkat gamelan ageng di Yogyakarta tidak terdapat engkok kemong, sedangkan perangkat gamelan ageng di Surakarta terdapat engkok kemong. Pola tabuhan engkuk kemong adalah sama dengan pola tabuhan ketuk kempiang pada inggah gending irama dados. Pola mipil seperti di atas biasanya masih diberi variasi geteran pada pengulangan yang ketiga atau menjelang seleh pertengahan gatra dan menjelang seleh gatra, yaitu dengan cara menambah satu pukulan pada awal pengulangan, sehingga nada pada hitungan genap dipukul 3 kali seperti digetarkan. Contoh variasi tersebut adalah sebagai berikut. Variasi pola mipil bonang barung pada sajian irama dados yang membedakan antara pola tabuhan bonang barung karawitan gaya Yogyakarta dengan pola tabuhan bonang barung karawitan gaya Surakarta apabila dijajarkan adalah sebagai berikut. Pola tabuhan bonang penurus pada dasarnya adalah kelipatan 2 kali dari pola tabuhan bonang barung. Adapun variasi pola tabuhan bonang penerus dalam irama tanggung adalah sama persis dengan pola tabuhan bonang barung dalam irama dados, namun dalam kecepatan 2 kali lipat, yaitu setiap 2 sabetan balungan gending dilakukan pengulangan sebanyak 4 kali. Apabila dalam sajian irama tanggung setiap 2 sabetan balungan gending dilakukan pengulangan sebanyak 4 kali,
Maka pola tabuhan bonang penerus dalam irama dados dilakukan dengan cara pengulangan sebanyak 8 kali. Adapun variasi pola tabuhannya yaitu menggunakan pola tabuhan menggantung sebanyak 3 kali. Kemudian disambung dengan variasi nada hitungan genap ditabuh 2 kali. Untuk jelasnya dapat dilihat pada contoh di bawah ini. Contoh pola tabuhan pada ciri musikal yang kedua adalah ngelagu. Pola tabuhan bonang ngelagu adalah bentuk pengembangan dari pola tabuhan mipil. Pengembangannya dilakukan pada setiap akan sleh, baik pada pertengahan gatra maupun akhir gatra, dengan cara menggunakan nada-nada satu bilah lebih rendah dari nada seleh untuk dijadikan sebagai rangkaian lagu. Contoh tabuhan bonang barung dengan menggunakan pola tabuhan ngelagu dapat dilihat seperti di bawah ini. Untuk ciri musikal selanjutnya yaitu ada ngeracik. Pola tabuhan bonang ngeracik adalah bentuk pengembangan dari pola tabuhan wipil, seperti halnya pada pola tabuhan ngelagu. Namun, dalam pengembangannya dimulai pada sabetan tabuhan bonang yang kedua dengan cara menggunakan nada 2 bilah yang tinggi dari nada pertama suatu gatra untuk dijadikan sebagai rangkaian lagu. Pola tabuhan semacam ini biasanya digunakan pada ambah-ambahan, nada rendah atau deretan bonang bagian bawah. Contoh tabuhan bonang barung dengan menggunakan pola tabuhan ngeracik dapat dilihat seperti di bawah ini. Untuk ciri musikal selanjutnya yaitu ada gembyang midak. Gembyang midak adalah pola tabuhan bonang barung dengan cara menabuh satu pencon bonang nada bawah, kemudian diikuti dengan tabuhan ngembyang atau menabuh nada atas dan nada bawah secara bersamaan pada saat balungan disajikan. Pola tabuhan bonang barung seperti ini biasanya digunakan dalam sajian irama lamba atau tanggung. Contoh tabuhan bonang barung dengan pola gembyang midak dapat dilihat seperti di bawah ini. Ciri musikal selanjutnya yaitu ada ngutik. Ngutik adalah pola tabuhan bonang barung yang dilakukan ketika peralihan dari ambah-ambahan nada yang ada di bawah beralih ke nada ambah yang ada di atas dengan cara gembyang rambatan. Kemudian disambung dengan pola pipilan variasi. Nada yang digembyang adalah nada pertama setelah seleh ambah-ambahan nada besar. Contoh pola tabuhan ini misalnya, setelah ambah-ambahan ada 6 bawah akan beralih ke pipilan 3, 5, 6, 5 ambah-ambahan atas. Maka tabuhan bonang barung dengan pola ngutik seperti di bawah ini. Selanjutnya yang membedakan karawitan gaya Surakarta dengan karawitan gaya Yogyakarta adalah penggunaan ricikan yang berbeda. Perbedaan sistem kerja musikal antara karawitan gaya Yogyakarta dengan karawitan gaya Surakarta salah satunya ditentukan oleh penggunaan instrumen atau ricikan. Terdapat beberapa ricikan dalam sajian gending karawitan gaya Yogyakarta yang tidak terdapat dalam sajian gending gaya karawitan Surakarta. Hal ini dapat mempengaruhi rasa gending yang dihasilkan, walaupun keduanya menyajikan gending yang sama. Adapun ricikan yang dimaksud antara lain seperti bonang panembung, kenong japan, kenong manis, dan kempul manis. Penggunaan ricikan kenong japan sangat kuat sekali dalam membentuk rasa suatu gending pada gending-gending yang disajikan secara soran, yaitu membuat rasa gending menjadi antep atau gagah. Sedangkan penggunaan ricikan kenong manis dan kempul manis dalam sajian gending karawitan gaya Yogyakarta memunculkan atau mempertebal kesan rasa pranas terhadap gending-gending yang disajikan, terutama ketika digunakan dalam sajian gending bentuk playon dan rambangan. Itulah perbedaan dari karawitan gaya Surakarta dan karawitan gaya Yogyakarta. Untuk kesimpulan dari artikel yang saya review adalah karawitan yang berkembang di Keraton Yogyakarta diduga berasal dari budaya karawitan yang sama dengan karawitan yang berkembang di Keraton Surakarta, yakni budaya karawitan dari Kerajaan Mataram. Setelah Kerajaan Mataram ini terbagi menjadi dua, yaitu Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta,
Maka masing-masing wilayah tersebut mengembangkan budaya karawitan yang disesuaikan dengan lingkungan budaya setempat. Kemudian muncullah dua gaya karawitan yang berbeda. Karawitan yang berkembang di wilayah Surakarta disebut dengan karawitan gaya Surakarta. Sedangkan karawitan yang berkembang di wilayah Yogyakarta disebut karawitan gaya Yogyakarta. Perkembangan selanjutnya adalah karawitan yang berkembang di Yogyakarta berusaha untuk memunculkan ciri-ciri yang berbeda dengan karawitan gaya Surakarta. Bertolak dari pencarian identitas gaya karawitan tersebut, maka berbagai cara dilakukan untuk memunculkan ciri khas karawitan gaya Yogyakarta. Ciri tersebut dapat dilihat secara fisik maupun non-fisik. Ciri fisik dapat dikenali melalui bentuk instrumen. Oleh sebab itu, bagi masyarakat awam biasanya akan lebih mudah untuk mengenali perbedaan karawitan gaya Surakarta dan karawitan gaya Yogyakarta dengan melihat secara fisik dari perangkat gamelan yang ada. Perbedaan gaya karawitan Yogyakarta dan karawitan gaya Surakarta dapat dilihat dari susunan balungan gending. Dalam karawitan gaya Yogyakarta, banyak diciptanya gending-gending yang menggunakan balungan maku dan balungan racik atau nikeli. Penggunaan balungan racik atau nikeli adalah ciri khas yang paling menonjol dalam karawitan gaya Yogyakarta. Oleh sebab itu, selain digunakan pada bagian inggah gending, balungan racik atau balungan nikeli juga banyak digunakan pada gending-gending yang berbentuk ayak-ayak, ketawang atau ladrang. Sementara balungan dibani banyak digunakan pada bagian merong gending ketika disajikan dalam irama lamba atau tanggung. Itulah review artikel dari saya. Terima kasih.